Kak, katanya kalau Galbay SPay Letter atau es pinjam, DC bakal datang ke alamat terakhir yang kita belanja di Shopee. Bahkan katanya bisa datang ke rumah orang tua atau teman yang pernah kita kirimin paket. Nah, menarik ya ini pembahasannya. Karena siapa sih di zaman sekarang ini yang gak gunain Shopee? Shopee itu udah digunain sejuta umat lah ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Namun di sini kasusnya akan kita bahas itu adalah Shopee karena di dalamnya itu ada SPay Letter sama es pinjam. Jadi buat kalian yang merasa punya tagihan di kedua aplikasi tersebut, tonton videonya sampai selesai. Saya paham banget sih perasaan ketika kalian dapat pesan penagihan yang intinya itu kami akan datang ke alamat terakhir pengiriman Shopee Anda. Bayangin kalau itu alamat orang terdekat kalian. Pasti kayak akan ada muncul perasaan, wah gila banget sih, malu banget. Perasaan baru kemarin ngirim barang, masa kalau misal ditagihnya ke alamat itu, jadi malu gitu loh, punya hutang gitu kan. Padahal tujuan dari adanya alamat pengiriman di Shopee itu untuk pengiriman barang, bukan buat alamat penagihan. Dan emang sih dalam syarat di SPay Letter ini emang disebutin kalau penagihan itu dapat dilakukan di luar alamat domisili dalam kondisi tertentu. Nah, maksud dari di luar alamat domisili ini bukan berarti alamat random yang pernah kita kirimin paket atau lain sebagainya, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini itu adalah misal yang masih ada kaitannya sama kalian ya, yang ada kaitannya sama debitur, misal kayak tempat kerjanya atau alamat lain, ya pokoknya yang masih ada kaitannya sama debitur gitulah ya. Jadi bukan alamat orang atau teman gitu ya yang pernah kita kirimin paket lewat Shopee gitu, bukan teman-teman. Ini harus diluruskan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian dapat pesan penagihan seperti itu, fix itu udah pasti ancaman dan nggak akan dilakukan ya. Kalian perlu pahami dulu konteksnya dan jangan langsung bereaksi. Sebenarnya tujuan mereka mengirimi pesan ancaman kayak gitu itu biar apa sih teman-teman? Biar kalian itu juga merespon mereka atau seenggaknya ngasih konfirmasi yang jelas mau dibayar kapan. Udah itu aja gitu. Jadi kalian kalau misal dapat pesan kayak gitu, sekali lagi jangan langsung bereaksi, pahami dulu konteksnya, jangan langsung takut gitu, terus cemas gitu ya, was-was gimana kalau beneran nih, terus endingnya kalian ngusahain dapat uang buat nutupin pinjaman itu padahal posisi kalian lagi nggak pegang duit sama sekali gitu ya. Jadi tenang aja, jangan langsung bereaksi karena itu nggak mungkin. Yang dimaksud di luar alamat domisili dan tercantum dalam syarat layanan SPay Letter itu bukan alamat random yang pernah kalian kirimi barang. Kalaupun mereka beneran ngedatengin alamat yang tercantum di Shopee kalian ya, itu juga udah jelas pelanggaran teman-teman, karena OJK sendiri pun sudah mengatur itu semua. OJK juga sudah menegaskan kalau tidak diperbolehkan untuk menyangkut pautkan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan debitur di sini. Apalagi mendatangi alamat itu, gitu kan? Udah jelas ancaman teman-teman. Bahkan kalau kalian ingat saat kalian mengajukan pinjaman itu disuruh ngisi kontak darurat kan? Nah, kontak darurat di sini juga bukan untuk menanggung hutang kalian, bukan. Kontak darurat hanya boleh digunakan ketika kalian benar-benar nggak bisa dihubungin. Jadi kayak sebagai sarana aja buat membantu menghubungi kalian ketika kalian itu nggak bisa dihubungin. Bukan sebagai sasaran penagihan. Itu udah diatur sama OJK teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan ketika kalian dapat pesan penagihan yang isinya ancaman seperti itu, yang isinya itu kalau misal akan didatengin ke alamat yang pernah kalian kirimin barang, itu benar-benar hoax. Nah, sekarang apakah benar SPay Letter sama es pinjam itu udah punya DC lapangan? Iya, benar, mereka punya DC lapangan. Cuman nggak semua yang Galbay pasti akan didatengin DC. Kalau berdasarkan teman-teman yang sering sharing gitu ya, yang sering didatangi itu masih wilayah Jabodetabek aja teman-teman. Dan di luar wilayah itu masih aman. Menurut saya, kalaupun ada DC ataupun nggak ada DC, emang kenapa gitu? Justru yang lebih penting itu adalah kesiapan mental kalian itu. Menurut saya pribadi ya. Karena kalaupun nggak ada DC, tapi mental kalian masih kayak lemah gitu ya, masih pikirannya masih tetap kalut, masih down, masih buat skenario yang enggak, sama aja. Apalagi kalau misalnya ada DC. Jadi yang perlu dibenerin itu adalah kesiapan mental kalian dulu. Kalau emang beneran ada DC dan nauzubillahnya kalian beneran didatengin gitu ya kalian udah siap di situ. Jadi yang perlu kalian lakuin ketika DC dateng ya udah terima aja, welcome aja, dan kalian harus yang bisa mengendalikan situasi di situ. Kalau mereka mengancam, dokumentasiin aja.
Udah, itu, simpan buktinya. Jadi ini tuh kesempatan buat kalian melaporkannya ke pihak yang berwenang. Ingat, kalian juga dilindungi oleh hukum, kalian punya perlindungan terhadap hak konsumen, dan kalian bisa menggunakannya, teman-teman. Jangan takut ya, OJK sudah mengatur semuanya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, teman-teman. Intinya apa? Intinya panik dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian dikendaliin situasi, sehingga itu ngebuat kalian nggak bisa berpikir secara jernih, secara objektif. Ya, takutnya kalau dapat pesanan penagihan kayak gitu, mereka pinginnya, kalau nggak segera bayar, nanti saya datengin alamat yang pernah kamu kirimin barang loh. Nah, kalian jadi buru-buru pengen nutupin utang tersebut dengan pinjaman lainnya ya, malah akan memperpanjang masalah. Jadi stop aja teman-teman di situ, tenang aja, abain aja, nggak perlu dipercaya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.